Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mazia Asakofi, NIM A11 2023 15501. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengolahan dataset yang telah saya kerjakan untuk ujian akhir semester data mining. Di sini data yang saya ambil sumber datanya berasal dari UCI Machine Learning Repository dengan link sebagai berikut. Lalu data pengelolaannya contohnya seperti ini alurnya. Yang pertama, kita akan mengumpulkan data dengan cara kita akan meload dari Google Drive-nya. Ini folder namanya kita taruh di NASA Data. Lalu berikut adalah load library-nya yang kita gunakan. Untuk selanjutnya ini kita akan mengimpor data. Datanya kita taruh di NASA Data dengan nama file airfoil self-noise.dat. Lalu ada beberapa nama kolom datasetnya yang kita gunakan. Ada frekuensi, angel of attack, dan sebagainya. Lalu kita akan mencoba menampilkan, kita akan membaca dari data CSV atau .dat-nya. Berikut PD read CSV. Lalu kita akan menampilkan 5 data teratas dari data yang akan kita load. Berikut data yang akan ditampilkan. Selanjutnya ini jumlah data yang ada. Lalu di sini kita menampilkan informasi dataset yang ada di dataset NASA ini. Ada 6 tipe data dibagi di 2 data. Frekuensi menggunakan integer, angel chord free suction scaled menggunakan float. Lalu di sini kita akan informasi cek data yang kosong atau informasi missing value. Nah, kita pertama akan menghitung missing value per kolom, lalu menampilkan total missing value di seluruh dataset yang ada. Ini jumlah missing value per kolom ternyata tidak ada dataset yang kosong dan total missing value pun kosong. Lalu kita akan menghitung presentase untuk memudahkannya. Karena totalnya tadi kosong, maka presentasenya pun kosong. Lalu dari missing value tadi kita akan mengedrop data yang duplikat atau bernilai konstan. Karena data yang kita cek tadi jumlah baris yang duplikat itu 0, maka tidak ada baris duplikat yang dihapus. Untuk mengecek kolomnya bernilai konstan ini juga kosong. Lalu kita akan menghapus kolom konstan. Jika ada, kita akan menggunakan code ini, tapi jika tidak ada fitur yang bernilai konstan, maka akan muncul notifikasi tidak ada fitur bernilai konstan. Lalu di unit 2, kita akan memvisualisasikan fitur yang akan kita gunakan. Nah, ini beberapa fiturnya. Beberapa fitur yang akan kita gunakan, histogram menggunakan tabel berikut. Dengan jumlah sekian, frekuensinya sekian, dengan jumlah misal ini dengan jumlah 500, frekuensi 2500 seperti ini. Lalu ini juga angel of attack, histogramnya untuk angel of attack. Untuk bar chartnya ini seperti ini. Free stem velocity-nya seperti ini. Side dip-nya seperti ini dan seterusnya. Untuk unit 3 kita akan mengkonversi nilai kategorikal menjadi ordinal karena tidak ada datanya, maka kita tidak menggunakan encoding. Untuk memeriksa konversi kategorikal seperti ini. Kalau ada kolom kategorikal, kita akan menggunakan label encoder. Karena tidak ada, maka kita tidak perlu menggunakan encoder. Berikut yang ditampilkan dari konversi nilai kategorikal. Lalu kita akan mencek korelasinya dengan seperti ini. Korelasi antar fiturnya dengan frekuensinya seperti sekian, lalu angel of attack-nya sekian, chord
chord length-nya sekian. Lalu dari korelasi ini kita menggunakan heat map anti fitur. Ini lebih mudah dipahami. Jadi kalau frekuensinya sekian, ini 0,4, lalu scale sound pressure-nya sebagai berikut. Menggunakan heat map ini lebih mudah dipahami daripada menggunakan tulisan ini. Lalu di unit kita akan membagi datanya, training and testing. Kita akan membagi sesuai di roadmap tadi 80-20, 80 untuk training, 20 untuk testing. Nah, pembagian ini kita menggunakan train test, fungsi train test. Jadi dimensi data training X-train-nya 1200, totalnya sekian, X-test-nya 300 data yang digunakan. Lalu kita akan membangun regresi. Di sini kita menggunakan multiple linear regression untuk memprediksi scale sound pressure-nya. Berikut rumus regresi yang digunakan. Lalu ini juga ada prediksi nilai dan data textingnya, nilai aktualnya sekaligus versus prediksinya. Lalu selanjutnya kita akan mengevaluasi data. Kita menambahkan library baru. Ini bisa ditampilkan di awal ataupun bisa diselipkan selanjutnya. Lalu setelah dievaluasi ini kita menggunakan MSI, menghitung dengan RMSI. Terus kita menggunakan MAPE juga. Ini ada beberapa perbandingannya nantinya. Lalu kita akan menampilkan hasilnya. Hasil yang pertama ini menunjukkan 0,5583, MSI 22, lalu Rodmin juga 4,7 dan MAPE-nya itu 0,02. Selanjutnya di unit 7 kita menggunakan random forest regressor. Berikut inisialisasi random forest-nya. Lalu kita akan melatih modelnya seperti X-train sama Y-train-nya. Lalu kita akan memprediksi nilai dan data testingnya. Muncul beberapa nilai aktual dan prediksinya sebagai berikut. Nah, dari hal-hal yang kita coba sebelumnya tadi, kita akan mengevaluasinya. Dari hitung R kuadratnya, MSI-nya, RMSI-nya, MAP-nya, lalu kita akan membandingkannya. Evaluasi dari random forest regressor ini ternyata seperti ini, 0,9, 3,3, 1,8, 0,01. Nah, dibandingkan dari random forest regressor dengan sebelumnya ini, linear regression, ini data yang kita hasilkan ini lebih baik menggunakan random forest regressor. Dengan tahapan random forest regressor ini, kita berhasil memprediksi scale sound pressure-nya menggunakan regresi. Random forest ini salah satu cara yang terbaik pada dataset ini karena performanya yang lebih tinggi. Karena datanya yang dihasilkan lebih akurat dibanding dengan linear regression ini. Jadi itu aja hasil dari presentasi saya tentang dataset NASA dengan data airfoil self noise. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.